Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Restu, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar Quarter Life Crisis. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nanda Khairunisa yang akan memandu acara webinar hari ini. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu Quarter Life Crisis. Acara ini bertujuan agar tidak cemas akan masa depan. Sebagai informasi, webinar ini akan berlangsung selama 20 menit. Izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi oleh pembicara. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Dan yang keempat, penutup. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib dalam webinar ini. Yang pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama sesi berlangsung untuk menghindari gangguan. Yang kedua, gunakan fitur kolom chat jika ingin bertanya kepada pembicara. Yang ketiga, pastikan koneksi internet stabil agar dapat mengikuti acara dengan lancar. Hadirin sekalian, tibalah kita dalam sesi utama pada acara hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Restu. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membahas tentang quarter life crisis, yang tentunya sangat relevan dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan penuh antusias. Kepada Restu, dipersilahkan. Terima kasih kepada Nanda Hoirunisa karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis adalah fase dalam kehidupan seseorang, biasanya terjadi pada rentang usia 20-30 tahun, di mana individu mengalami kebingungan, kecemasan, dan ketidakpastian tentang arah hidupnya. Fase ini seringkali muncul karena tekanan untuk menentukan karir, hubungan, keuangan, dan tujuan hidup jangka panjang, terutama ketika seseorang merasa terjebak atau membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Lalu ada ciri-ciri quarter life crisis. Yang pertama, merasa tidak puas dengan diri sendiri, merasa belum mencapai apa yang diharapkan atau membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain. Lalu yang kedua ada kebingungan tentang tujuan hidup. Tidak yakin apa yang sebenarnya diinginkan, baik dalam hal karir, hubungan, atau kehidupan secara keseluruhan. Yang ketiga ada kecemasan dan tekanan karir. Merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak memuaskan atau bingung menentukan jalur karir yang sesuai. Yang keempat ada khawatir tentang masa depan, selalu memikirkan masa depan dengan rasa cemas, terutama terkait stabilitas keuangan atau pencapaian hidup. Yang kelima, ada tekanan sosial atau lingkungan, merasa tertekan oleh ekspektasi keluarga, teman, atau masyarakat, seperti menikah, membeli rumah, atau memiliki karir yang mapan. Yang keenam, ada kesulitan mengambil keputusan besar, sulit menentukan langkah besar dalam hidup seperti memilih pekerjaan, pasangan, atau tempat tinggal. Yang ketujuh, kehilangan motivasi atau energi, merasa lelah secara emosional dan kehilangan semangat untuk menjalani rutinitas harian. Dan yang kedelapan, ada merasa terisolasi atau sendiri, merasa tidak dipahami oleh orang lain atau kesulitan berbicara tentang apa yang dirasakan. Lalu, penyebab utama quarter life crisis adalah tekanan sosial, harapan dari keluarga, teman, atau masyarakat untuk mencapai kesuksesan tertentu. Lalu, perbandingan dengan orang lain, terutama melalui media sosial. Kebingungan karir dan tujuan hidup. Ketidakpastian tentang jalur karir yang sesuai, merasa tidak puas dengan pekerjaan saat ini, atau tidak yakin dengan minat pribadi. Ketidakseimbangan antara harapan dan realitas. Ekspektasi yang tinggi tentang kehidupan dewasa yang tidak sejalan dengan kenyataan, rasa gagal karena belum mencapai target tertentu.
Dan yang terakhir ada ketidakpastian emosional. Overthinking atau kecenderungan untuk terlalu banyak menganalisis hidup, rasa cemas atau depresi akibat ketidakpastian masa depan. Lalu ada dampaknya. Yang pertama, dampak positifnya mendorong refleksi diri. Membantu seseorang mengenali apa yang sebenarnya penting dalam hidup, termasuk minat, nilai, dan tujuan pribadi. Lalu ada motivasi untuk berubah. Mendorong seseorang untuk keluar dari zona nyaman, mencoba karir baru, dan mengeksplorasi passion atau memperbaiki pola hidup. Lalu ada meningkatkan ketangguhan mental, menghadapi tantangan, dan mengatasi krisis dapat membuat seseorang lebih kuat secara emosional dan tangguh menghadapi kesulitan di masa depan. Yang keempat, membangun hubungan yang lebih baik. Seseorang dapat lebih selektif dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna, baik dalam pertemanan, keluarga, maupun pasangan. Dan yang terakhir, penentuan tujuan hidup. Krisis ini sering menjadi momentum untuk menentukan atau mengejar tujuan hidup yang lebih sesuai dengan jati diri. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, ketidakstabilan emosional. Bisa menyebabkan rasa cemas, takut gagal, overthinking, atau bahkan depresi akibat tekanan hidup. Lalu gangguan produktivitas. Kebingungan dan ketidakpastian dapat menurunkan fokus sehingga memengaruhi performa kerja atau studi. Yang ketiga, hubungan sosial bermasalah. Konflik dengan keluarga, pasangan, atau teman karena perasaan tertekan atau perbedaan ekspektasi. Yang keempat, kesulitan keuangan. Mengambil keputusan impulsif seperti berhenti kerja tanpa rencana matang dapat memengaruhi stabilitas finansial. Dan yang kelima, kesehatan fisik terganggu. Stres yang berkepanjangan dapat memicu gangguan tidur, sakit kepala, atau kondisi kesehatan lain yang memburuk. Lalu ada cara mengatasinya. Yang pertama, refleksi diri, kenali apa yang Anda rasakan. Luangkan waktu untuk memahami emosi dan sumber masalah seperti tekanan karir, hubungan, atau ekspektasi pribadi. Identifikasi nilai tujuan hidup. Pikirkan apa yang benar-benar penting bagi Anda dan apa yang ingin Anda capai dalam hidup. Terima ketidaksempurnaan. Sadari bahwa tidak apa-apa jika hidup Anda tidak sempurna atau tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada perjalanan hidup Anda sendiri, bukan karena pencapaian orang lain, terutama yang terlihat di media sosial. Batasi konsumsi media sosial jika itu menjadi pemicu rasa cemas atau rendah diri. Lalu ada buat perencanaan yang realistis. Tentukan tujuan kecil seperti tetapkan langkah-langkah kecil yang bisa Anda capai dalam jangka pendek untuk membantu Anda bergerak ke arah yang diinginkan. Prioritaskan hal-hal penting seperti fokus pada apa yang dapat Anda kontrol, seperti keterampilan, karir, atau kesehatan. Lalu ada cari dukungan, bicara dengan orang yang dapat Anda percaya, atau konsultasi dengan profesional. Lalu yang kelima ada tingkatkan diri secara bertahap. Belajar keterampilan baru seperti temukan hal yang menarik bagi minat Anda dan pelajari untuk meningkatkan rasa percaya diri. Rawat kesehatan fisik seperti melakukan olahraga, tidur cukup, dan makan makanan sehat untuk mendukung kesehatan mental Anda. Yang keenam, temukan keseimbangan hidup. Berhenti sejenak, luangkan waktu untuk beristirahat atau melakukan aktivitas yang menyenangkan tanpa merasa bersalah. Kelola stres, lakukan meditasi atau yoga yang dapat membuat relaksasi untuk mengurangi tekanan. Yang ketujuh ada bersikap fleksibel dengan perubahan. Sadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu adalah hal yang wajar. Terima perubahan sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi dan proses belajar. Dan yang terakhir ada fokus pada proses, bukan hasil. Hargai setiap langkah kecil yang Anda capai,
nikmati perjalanan hidup tanpa terlalu terobsesi dengan tujuan akhir. Lalu ada studi kasus dan kisah nyata yang terjadi pada seorang lulusan universitas yang bingung dengan karir. Anak yang berusia 25 tahun lulus dengan gelar ekonomi, tetapi merasa belum puas dengan pekerjaannya di kantor. Setelah merasa stres setahun, ia memutuskan untuk mengikuti program magang di bidang desain grafis. Sesuatu yang sebenarnya ia sukain sejak kecil. Setelah 2 tahun, ia berhasil berkarir sebagai desainer penuh waktu dan lebih bahagia dengan pekerjaannya. Lalu ada seorang yang mengalami tekanan finansial. David yang berusia 28 tahun merasa tertinggal karena teman-temannya sudah membeli rumah dan mobil, sementara ia masih berjuang dengan utang pendidikan. Setelah belajar tentang manajemen keuangan dan mulai bisnis kecil-kecilan, ia berhasil mengurangi utangnya dan lebih tenang menjalani hidup. Lalu ada peran media sosial dalam quarter life crisis. Media sosial dapat memperburuk quarter life crisis dengan beberapa cara. Yang pertama, perbandingan sosial. Banyak orang membandingkan hidup mereka dengan teman-teman yang terlihat lebih sukses di media sosial. Perbandingan ini sering tidak realitas karena kebanyakan orang hanya membagikan sisi terbaik dari hidup mereka. Lalu ada menciptakan ekspektasi tidak realistis. Banyak konten yang menunjukkan bahwa seseorang bisa sukses dengan cepat, padahal kenyataannya butuh kerja keras dan waktu yang panjang. Lalu hubungan quarter life crisis dengan karir dan finansial. Dua faktor utama yang menjadi sumber quarter life crisis adalah karir dan keuangan. Yang pertama, ketidakpastian karir. Banyak orang di usia 20-an tidak yakin apakah mereka berada di jalur karir yang tepat. Ada tekanan untuk memiliki pekerjaan bergaji tinggi. Nah, untuk solusinya, mencoba eksplorasi karir melalui magang, kursus, atau pekerjaan freelance sebelum mengambil keputusan besar. Lalu yang kedua, ada tekanan finansial. Banyak anak muda merasa cemas karena biaya hidup yang tinggi, utang pendidikan, dan ketidakstabilan finansial. Untuk solusinya, belajar manajemen keuangan, menabung sejak kecil, dan mencari sumber penghasilan tambahan. Lalu kesimpulannya, quarter life crisis adalah fase yang penuh tantangan, tetapi juga bisa menjadi peluang untuk tumbuh dan menemukan jati diri. Cara terbaik untuk menghadapinya, yang pertama, jangan takut mengeksplorasi pilihan baru dalam karir, hubungan, dan gaya hidup. Yang kedua, fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Yang ketiga, kurangi tekanan sosial dengan membatasi perbandingan di media sosial. Lalu yang keempat, bangun mindset yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Yang kelima, cari dukungan dari teman, mentor, atau profesional jika dibutuhkan. Menghadapi quarter life crisis dengan pola pikir yang sehat dapat membantu seseorang menemukan kehidupan yang lebih bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Maksud sesi yang betul-betul yaitu sesi tanya jawab. Kami akan membuka kesempatan bagi para peserta untuk bertanya langsung kepada narasumber. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Baik, pertanyaan pertama dari Aulia. Pertanyaannya, apakah quarter life crisis dialami oleh orang yang belum sukses saja? Izin menjawab, jawabannya tidak, karena quarter life crisis bisa terjadi oleh siapa saja. Bahkan, orang yang sudah terlihat sukses menurut standar masyarakat. Bahkan mereka yang memiliki pekerjaan bagus atau kehidupan stabil juga bisa merasa tidak puas dengan apa yang dia dapatkan. Jadi, semua orang bisa mengalami quarter life crisis. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan, silakan menghubungi panitia atau narasumber melalui kontak yang akan dibagikan nanti.
Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pembicara kita yang telah